Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hanifzen bersama Tiff Unisnu Jepara. Kali ini kita akan mencoba sebuah PHP framework yaitu Y Framework. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama yaitu kita siapkan dulu aplikasi-aplikasi pendukung. Yang pertama pastikan teman-teman memiliki SAM. Pastikan teman-teman bisa mendownload SAM terlebih dahulu. Nah, untuk SAM itu sebaiknya teman-teman download yang versi terbaru. Kenapa? Karena untuk Y Framework itu mendukung PHP 7.2. Dari halaman download SAM, teman-teman bisa memilih boleh yang terbaru atau setidaknya teman-teman mendownload tidak harus versi terbaru tetapi versi 1 di bawahnya. Contoh misal ini versi terbaru adalah 748, teman-teman bisa menggunakan versi 7320 karena biasanya kalau untuk yang versi PHP terbaru dari Y Framework itu memerlukan proses penyesuaian dengan PHP terbaru. Sedangkan PHP yang satu tingkat di bawahnya itu lebih cenderung stabil untuk Y Framework itu sendiri. Nah, setelah teman-teman mendownload ya, kemudian teman-teman lakukan instalasi seperti biasa. Nanti teman-teman bisa seperti ini. Pastikan dua modul Apache dan MySQL ini berjalan ya dengan cara klik actionnya ini start ya. Kalau ini sudah jalan karena berwarna hijau. Untuk melakukan pengetesan di SAM itu kita bisa ketik localhost seperti ini. Nah, ini berarti SAM sudah terinstall, ini menggunakan 7319. Nah, nanti teman-teman tidak harus menggunakan versi ini, tetapi jika versi 73 itu ada yang terbaru, gunakan yang versi terbaru. Dan ini versi 73 yang rilis 19. Contoh ketika video ini dibuat untuk Apache Friends-nya ini atau versi PHP yang terbaru, untuk yang 73 itu yang rilis 7320. Nah, kemudian setelah SAM terinstall, berikutnya pastikan teman-teman memiliki Composer. Nah, Y Framework sendiri kalau kita membaca guide-nya itu ada dua cara instalasi. Nah, ini ada bahasa Indonesianya juga, teman-teman bisa membaca dokumentasi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Nah, untuk yang instalasi itu ada dua cara. Yang pertama instalasi dari Composer, melalui Composer. Yang kedua instalasi melalui arsip atau file zip. Nah, untuk rekomendasi yang saya sarankan itu sebaiknya teman-teman menggunakan versi Composer, di mana teman-teman harus sudah menginstal Composer terlebih dahulu. Composer sendiri itu dijalankan melalui terminal. Untuk memastikannya teman-teman bisa menjalankan Composer main.v. Nah, ini belum ada, berarti kita download dulu Composer untuk versi Windows dengan cara klik link ini getcomposer.org downloads. Nah, kemudian kita download terlebih dahulu Composer setup.exe. Kalau sudah download, ini kita lakukan instalasi seperti biasa. Untuk instalasi Composer itu hampir sama seperti installer pada umumnya. Kita tinggal melakukan next saja seperti ini, dan nanti dia otomatis akan mencari file php.exe karena Composer itu pada intinya dia menjalankan eksekutor untuk PHP. Nah, karena ini sudah otomatis nemu, kita klik next saja. Kemudian dia akan melakukan instalasi. Karena kita tidak pakai proxy, ini kosongi saja. Kemudian next dan install. Nah, kalau sudah, ini teman-teman nanti bisa cek di terminal. Nah, ini sudah. Kemudian kita tutup.
dan terminalnya kita tutup dulu, jalankan command lagi atau terminal. Dan kalau Composer sudah terinstall, teman-teman jalankan Composer main V besar, nanti akan muncul versi Composernya seperti ini. Nah, versi Composer sudah terinstall. Berikutnya yaitu kita menginstal Y dengan jalur Composer. Nah, silakan teman-teman lihat di guide-nya. Nah, untuk install Composer itu yang pertama kita memerlukan Composer Asset Plugin. Ini sebenarnya untuk yang Composer Asset Plugin untuk yang Y terbaru itu ini tidak memerlukan ya. Artinya ini kita tidak pakai ini juga bisa, tetapi kita pakai ini saja, tidak apa-apa. Yaitu dengan kita menjalankan Composer Global Require seperti ini, kemudian FXP, kemudian Composer Asset Plugin. Nah, karena ini versi 141, terkadang itu sebaiknya teman-teman menggunakan dokumentasi yang bahasa Inggris, karena kita nggak tahu ini kalau yang bahasa Indonesia itu jarang update ya, maka sebaiknya kita pilih yang English ya. Englishnya mana ya? Oke, ini jangan ID, tapi gini saja, nanti dia otomatis oh ternyata masih Indonesia. Kita pilih EN untuk menggunakan yang versi bahasa Inggris. Nah, tadi untuk yang FXP asset bisa kita lihat tadi versinya berapa. Nah, ini ternyata untuk yang terbaru. Jadi benar ya teman-teman, gunakan yang versi bahasa Inggris saja, karena FXP Asset Composer itu sekarang sudah tidak wajib. Ya, tadi di dokumentasi yang versi bahasa Indonesia masih menggunakan itu. Jadi kita tinggal langsung menjalankan seperti ini, Composer Create Project Prefer This ya. Tidak perlu menggunakan ini. Composer, kemudian Create Project, kemudian Prefer This ya, kemudian Ysoft garis miring yaitu app basic, kemudian spasi basic. Jadi ini Composer Create Project ini perintah untuk membuat project. Prefer This itu memilih yang paket distribusi, kemudian Ysoft ini nama ininya nama apa namanya vendornya, kemudian ini nama project yang akan kita ambil yaitu app basic, dan ini adalah nama folder yang ada di komputer lokal kita yaitu basic. Ini tidak harus basic, tetapi yang di belakang ini harus sama. Misalnya ini app pertama ya, atau aplikasiku misalnya, ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita kalau baru pertama kali install menggunakan Composer itu ini butuh waktu beberapa lama. Tetapi nanti kalau kita sudah pernah menginstal dengan Composer, maka dia akan mengambil dari case ya. Untuk saat ini proses Composer ini masih mengambil asli, karena di komputer ini itu sama sekali belum pernah terinstall Composer sebelumnya dan mendownload aplikasi Y. Jadi nanti kalau kita sudah pernah menggunakan ini nanti cepat ya, tidak selama ini. Oke, ini nanti akan kita skip sampai selesai. Oke, ini sudah mulai bisa kita lihat ada beberapa library yang sudah berhasil diinstal. Nah, ini untuk instalasi sudah selesai ya. Jadi nanti dia akan download semua library yang diperlukan. Setelah instalasi selesai melalui Composer, kita bisa memanggil untuk tadi yaitu di localhost, kemudian aplikasiku seperti ini, atau tadi lebih tepatnya yaitu kita beri nama aplikasiku. Nah, ini ya, ternyata
saya salah tempat. Ini seharusnya kita masukkan di localhost dulu ya. Jadi tadi salah tempat, tidak apa-apa. Ini masuk ke user, kemudian ini, dan di sini ada aplikasiku ya. Nah, ini seharusnya tadi kita memilih lokasi di htdocs ya. Jadi sebelum menjalankan komposer kita pindah ke htdocs terlebih dahulu, kemudian sum ya, sum kemudian htdocs seperti ini ya, kemudian baru tadi kita menjalankan komposer seperti ini. Tapi ini karena sudah terlanjur, tidak apa-apa, bisa kita pindahkan untuk folder aplikasiku ini, kita pindahkan ke C kemudian sum htdocs dan seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa coba refresh, dan untuk di sini ini kita memanggil folder web ya. Jadi localhost aplikasiku web, dan ini adalah hasil dari instalasi YFramework pertama untuk yang template basic. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman bisa coba klik semua menu dan ini sudah jalan ya. Cuman kita belum tahu apakah ini sudah bisa berfungsi atau belum, tetapi setidaknya semua menu-menu yang ada di sini itu sudah berjalan. Oke, untuk video ini kita cukup sampai di sini. Nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang arsitektur Y2, yaitu arsitektur MVC. Sampai jumpa di video berikutnya.